Sebagaimana mau, budaya mati memang masih gelap bagi kita. Apalagi bagi orang-orang yang masih hidup. Bicara tentang studio teater 50 sebenarnya berangkat dari suatu sejarah yang diciptakan oleh para mahasiswa teater yang kuliah di Akademi Seni Tari Indonesia Bandung angkatan 2002, mendirikan sebuah kelompok teater yang bernama Studio Teater 50 itu sekitar tahun 1993, dengan dimotori oleh beberapa mahasiswa asal Indramayu yang kuliah di sana. Untuk pada awalnya produksi kali ini Ojon atau Orkes Madu berbicara kita di kelompok teater 50 ini setelah melakukan diskusi dan merencanakan pemilihan untuk para pemain, para aktor itu sharing gitu, artinya seperti melakukan semacam audisi dari beberapa tokoh. Memang sudah dipastikan siapa orang yang akan memegangnya, akan memainkannya. Tapi untuk tokoh-tokoh lain, kita mencoba untuk melakukan pengcastingan. Tapi yang paling parah adalah casting untuk Oni. Itu dari sekitar 5 atau 6 pemain itu habis semuanya mengundurkan diri. Jadi dengan sangat terpaksa adegan Oni dan Sandek itu dihilangkan. Jadi naskah ini telah terjadi beberapa pengeditan dari naskah aslinya sampai terjadi pertunjukan ini. Ya kesulitan untuk kesulitan untuk sutradara untuk mengarahkan aktor. Artinya Indramayu memang baru mengenal teater lagi. Setelah konon katanya 20 tahun silam tertidur. Jadi generasi sekarang agak-agak awam juga tentang teater. Dan saya di sini juga ya bisa dibilang sangat-sangat bekerja keras untuk membina aktor yang notabene masih baru mengenal teater, bahkan sama sekali ada yang belum pernah menonton pertunjukan teater. Jadi gambaran-gambaran bermain teater itu seperti apa juga nggak tahu. Akhirnya kan ini dengan hal-hal seperti itu dibutuhkan kerja ekstra sang sutradara atau penggarap. Di sini saya memerankan sebagai seorang tokoh Ranggong, di mana Ranggong adalah sahabat dari Waska. Di mana Waska mempunyai sahabat saya mulai dari hidup sampai dia bosan untuk mati. Saya pun merasakan seperti itu. Mungkin dalam pemeranan ini banyak hal yang mengalami suatu kesulitan. Di antaranya penjiwaan daripada karakter Ranggong itu sendiri. Kemudian dari segi vokal, ya mungkin karena keterbatasan saya pribadi dan juga keterbatasan waktu untuk pementasan Ozon Orkes Madu 4 ini. Jadi saya mengharapkan, sebelumnya saya minta maaf kepada Presiden Studio 50 dan juga rekan-rekan yang tergabung dalam kru Studio 50 ini. Karena hanya itulah kemampuan saya dan hanya itulah saya berusaha semaksimal mungkin untuk memerankan seorang tokoh Ranggong yang dimana sebagai sahabat Waska, mulai dari merampok, menghancurkan dunia, menghancurkan bumi, sampai kami
mengaparkan di bulan dan juga sampai kembali lagi ke bumi. Dan hanya itu yang bisa saya lakukan dan hanya itu yang bisa saya perbuat. Dan selebihnya silakan audiens sendiri yang menilai bagaimana saya memerankan tokoh Ranggong itu, apakah merasa puas ataupun merasa tidak pas dengan apa yang diharapkan para audiens. Hanya itulah kemampuan saya dan hanya itulah saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi Ranggong, sahabat Waska. Ya, mungkin ya itulah yang bisa saya perbuat dan itulah saya yang sebenarnya. Dan mungkin hanya itu kesulitan saya dan kesulitan dalam memerankan tokoh Ranggong adalah saya belum bisa menemukan siapa sih Ranggong itu dan bagaimana karakter yang sebenarnya Ranggong itu. Mungkin ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan selamat menyaksikan Ozon atau Orkes Madun 4. Pada Ozon atau Orkes Madun 4, saya memerankan sebagai Borok. Borok itu kalau saya anggap adalah sosok bandit yang katakanlah agak apatis juga nih. Agak apatis, persoalannya dia sedang kebingungan juga mencari mati bersama bosnya Waska. Tetapi dia tidak setabah bosnya, karena merasa khawatir bahwa dia tidak akan bisa mati. Akhirnya dia plan, perasaan-perasaannya, pendapat-pendapatnya, serta anggapannya adalah pertarungan anggapan dia sendiri, pribadi dia sendiri. Kemudian pada pertunjukan kali ini, saya merasa ada sisi lain tentang sebuah konsep yang saya pikir belum pernah ada di Indramayu selama ada pertunjukan teater. Makanya saya sangat mendukung dan enjoy sekali main pada Ozon ini. Mungkin itu saja. Saya di sini memerankan sebagai Nabi. Kesan saya mengikuti teater 50 Waska ini sangat berat bagi saya karena dilihat sendiri struktur artistiknya juga sangat berat. Ya, sekian. Saya di sini memerankan sebagai tokoh Wanara yang mungkin Wanara adalah sebagai lambang dari sebuah peristiwa yang sangat bersejarah dalam dunia ini, karena Wanara mempunyai sesuatu yang mistik. Dan kesan saya proses latihan itu ya sedikit sangat berat sih sebenarnya, tapi kalau kita jalani dengan sungguh-sungguh, insya Allah proses latihan itu tidak seperti apa yang dibayangkan dan apa yang dirasakan. Saya menikmati peranan ini sebagai tokoh Wanara. Saya di sini memerankan sebagai tokoh Wiku, di mana Wiku itu adalah seorang empu yang katanya arif dan bijaksana. Dia itu ya bagaimana layaknya seorang empu adalah dia suka meramu begitu. Mungkin saya kesulitan di sini untuk menjadi sosok Wiku itu dari jenis warna vokal, kemudian fisik daripada sosok Wiku itu saya kesulitan sekali, karena Wiku adalah seorang yang orang tua gitu. Bagaimana orang tua itu warna vokal orang tua itu bagaimana, kemudian fisiknya itu bagaimana dengan kerentaannya. Sementara saya belum pernah merasakan bagaimana menjadi seorang yang tua. Ya mungkin kesan saya diberikan sama Mas Chandra peran Wiku ini, saya sendiri merasa tertantang gitu. Bagaimana sih memerankan istilahnya beda. Saya kemarin pernah juga memerankan, tapi masih istilah umum lah, orang juga bisa memerankan. Tapi menurut saya ini adalah sosok Wiku adalah sosok yang sangat menantang bagi saya gitu. Mungkin dari macam-macam halnya gitu. Ya mungkin
kalau untuk masuk dalam ozon ini, artinya cerita dalam ozon ini, Wiku adalah tokoh yang paling dicari-cari Waskah CS. Karena Waskah itu ya katanya orang yang hebat, orang yang perkasa, bisa menandingi alam, bisa menandingi ya macam orang yang hebat lah begitu. Jadi karena ramuan dari Wiku, Waskah tidak bisa mati, dan Waskah hidup bosan karena hidup, dan Waskah pengen mati. Jadi dia mencari ramuan untuk bisa mati daripada ke Wiku. Makanya Waskah CS mencari Wiku. Kemudian saya ngomong apa lagi ya? Jadi ya begitu, banyak suka dan dukanya dari awal proses sampai mungkin ini adalah pementasan awal saya di studio Teater 50, karena sebelumnya saya belum pernah masuk ke studio 50 diberi peran oleh Mas Chandra. Sebelumnya saya sebagai anggota saja, tapi baru kali ini saya dipercaya oleh Mas Chandra untuk memerankan yang menurut saya itu satu tokoh yang sangat menantang bagi saya. Jadi saya coba untuk berusaha semaksimal mungkin. Saya di sini memerankan tokoh Nini, yaitu istri dari seorang ilmuwan, Wiku. Nini merupakan sosok yang sangat berwibawa dan sangat mencintai suaminya, Wiku. Samping itu, dia juga memiliki jiwa sosialisme yang sangat tinggi untuk kemanusiaan. Di sini saya mendapatkan tantangan yang sangat banyak, karena saya harus berperan sedemikian rupa hingga bisa menyerupai sosok perempuan tua yang begitu berwibawa dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, juga mengemban misi kemanusiaan untuk menyelamatkan alam ini. Mungkin saya di sini mendapatkan banyak sekali keuntungan karena saya bergabung dengan para seniman yang sangat profesional dan sangat berpengalaman. Jadi di sini saya memperoleh banyak pengalaman yang baru. Mungkin demikian saja dari saya. Terima kasih. Ya, ozon memberikan sesuatu yang berbeda buat saya pribadi itu. Malahan cenderung saya sedikit liar di sini. Ya hasilnya seperti inilah. Saya suka dan saya menikmati kebebasan yang sudah diberikan. Saya juga terima kasih sama Pak sutradara gitu, sudah memberikan saya kebebasan untuk lebih berekspresi. Yaitu tadi saya katakan saya liar dalam ini, dan syukur saya bangga atas keliaran saya gitu. Nah, ya terserah gitu nanti kesananya seperti apa gitu, tapi ya inilah hasilnya. Saya pikir nggak ekstra spesial gitu. Apa yang ada saya manfaatkan dengan segala keterbatasan. Saya berusaha menampilkan yang maksimal. Dan kembali hasilnya memang seperti ini, ya Anda nikmati aja hasilnya kayak gimana gitu. Tapi itu tadi kalau masalah media saya nggak begitu fokus. Mesti saya pakai media apa, saya nggak gitu. Pokoknya saya berusaha dengan media yang seadanya, saya menampilkan yang tidak seadanya. Bagaimana sebuah musik untuk menjiwai daripada pertunjukan teater tersebut. Bagaimana saya mendeskripsikan bukan dengan visual, yaitu tapi dengan yang audio. Ada beberapa hal juga yang menjadi daya tarik saya ke sini adalah selain menciptakan efek-efek bunyi, mengenai efek bunyi yang bersifat futuristik, tapi juga bagaimana saya mendeskripsikan dengan musik mengenai perasaan dan jiwa manusia dalam keadaan masa depan itu. Tahu tadi baru ya.
berharap semua berjalan lebih baik dari kemarin. Ada beberapa yang sudah dievaluasi dan itu harap lebih diperbaiki. Dan malam ini pertunjukan kita, penampilan kita lebih sukses, lebih lancar, dan lebih terkontrol pada kemarin. Itu mari berdoa sama-sama. Mulai.